Badan kita sehat dan kuat. Kalau badan kita sehat dan kuat, maka apa anak-anak? Baik. Dapat menerima pembelajaran dengan baik. Apa yang telah kita pelajari pada hari ini. Pelajaran Bahasa Indonesia kelas 4 bab 4. Coba perhatikan. Di sini ada tujuan pembelajaran. Apakah tujuan pembelajaran kita? Yaitu 1. Siswa mampu memahami materi ajar, meriuk dan menerjang. 2. Siswa mampu mengidentifikasi ide pokok dan ide pendukung pada suatu paragraf. 3. Siswa berpartisipasi aktif dalam diskusi. Anak-anak tolong perhatikan ya. Apa? Diperhatikan. Agar apa yang ibu sampaikan anak-anak mudah mengerti dan paham. Pada bab sebelumnya, kalian sudah belajar untuk menyimak. Sudah belum? Sudah. Ya. Menyimak berbeda dengan mendengarkan, betul? Betul. Ya. Dalam menyimak, kalian memusatkan perhatian terhadap sesuatu yang didengar dan berusaha memahaminya. Itu apa namanya? Menyimak. Perhatikan terhadap sesuatu yang didengarkan dan berusaha memahaminya. Ada berapa cara yang akan membantu anak-anak untuk dapat menyimak dengan baik? Ada 3. 1. Lihat, perhatikan orang yang berbicara. Anak-anak harus melihat dan memperhatikan orang yang sedang bicara. Apa yang pembicara tersebut, apa bahan pokok yang dibicarakan tersebut, apa kesimpulan dari hasil pembicaraan tersebut. Ibu ambil contoh suatu rapat, misalnya mengenai kebersihan. Rapat di sekolah kebersihan, anak-anak memahami, mendengar, ya, apa arti berbicara atau perhatikan orang yang dikatakan sedang berbicara tersebut. Yang nomor 2, jangan sambil berbicara dengan teman atau melakukan hal yang lain. Maksudnya di sini anak-anak, kalau seseorang sedang berbicara, anak-anak harus memperhatikan jangan berbicara dengan teman atau dengan orang lain. Mengapa ibu katakan tersebut? Kenapa? What? Karena tidak sapa. Apa lagi?
budaya khususnya tanah air. Tarian itu di Indonesia ini anak-anak banyak bermacam-macam suku bangsa dan adat istiadat. Di sini adalah dikenal karena menari. Di Indonesia memiliki banyak sekali budaya, khususnya tarian. Tarian itu menjadi ciri khas sesuatu daerah. Berikut dihimpun 5 desa yang terkenal dengan ciri khas tarian daerah para penari. Desa pertama adalah Desa Orangsari di Banyuwangi, Jawa Timur, yang terkenal dengan tarian sablan. Dicatat jika perlu anak-anak. Dicatat ya. Mana inti-inti kalimat tersebut harus dicatat. Jelas? Jelas. Ibu ulangi lagi. Di desa pertama adalah Desa Orangsari di Banyuwangi, Jawa Timur, yang terkenal dengan tari sablan. Tarian yang dilakukan setiap tahun ini diyakini untuk menghindarkan desa dari bahaya. Penarinya biasanya wanita dewasa yang berwajah ditutupi daun kelapa. Ingat catat yang perlu. Yang intinya, desa kedua adalah Desa Cembaga di Bali dengan tarian baris. Tari ini dibawakan oleh laki-laki dewasa. Gerakannya menirukan pemuda gagah berani. Pemuda apa? Pemuda apa? Gagah dan berani. Yang menerjang menendang perang. Tarian baris dibedakan menjadi 2. Yang dibawakan seorang penari disebut tari jogor. Sementara tarian yang dilakukan berkelompok disebut tari dadak. Satu orang disebut tari dadak. Kok dadak? Satu orang dilakukan berkelompok disebut tari dadak. Kalau satu orang tari jogor. Dicatat itu. Selanjutnya adalah Desa Barikin di Kalimantan Selatan dengan tarian baksa kembang. Tari ini dibawakan oleh penari perempuan yang jumlahnya ganjil. Misalnya 1, 3, berapa lagi? 5. Berapa? 5. Berapa? 1, 3, 5. Bermain di taman bunga, tarian baksa kembang sering dipentaskan di acara besar. Dipentaskan di acara besar. Apa tujuannya? Tujuannya apa, nak? Di desa terakhir adalah Desa Gieng di Aceh dengan tari Sudati. Catat, di tari Sudati. Nanti ibu kasih pertanyaan, ya. Fungsi tarian ini bukan hanya sebagai petunjuk hiburan untuk rakyat, melainkan juga sebagai sarana dakwah untuk mengembangkan agama Islam. Tarian Sudati dibawakan oleh 8 pemuda. Gerakan yang dibawa menggambarkan seorang syekh bersama para pembantu. Di sini ada pertanyaan. Anak-anak mencatat pertanyaannya. Diisi. Siapa yang bisa menjawab, gitu ya? Ya, Bu. Ayo. Sampai ada latihan. Ada 5 soal. Ibu akan melakukan kuis, ya.
Ibu ada kuis. Siapa yang bisa menjawab, Ibu akan kasih hadiah. Ini permen. Ibu kasih hadiah yang bisa menjawab kuis tersebut. 1. Sebutkan nama-nama desa yang diceritakan di atas dan nama tarian masing-masing. Coba 2. Sebutkan 2 desa. Desa Olesari di Banyuwangi, Jawa Timur, tari sablak. Desa Cempaka di Bali, tari baris. Ya. Yang 3. Desa Barikin di Sumatera Selatan, tari baksa kempal. Yang keempat. Desa Siduraja di Jawa Barat, dari tari umbul. Ya. Desa Giging di Aceh, dari Sugati. Iya, pintar semua teman-teman. Nah, itu tadi yang dikatakan Ibu, menyimak apa yang diterangkan oleh seseorang yang sedang melakukan percakapan atau seseorang yang sedang melakukan pengumuman, apa kerja kelompok, apa rapat, apa yang mengambil inti, apa hasil tersebut. Nomor 2, berkelompok ya, Bu kasih ya, bisa semua ya. Ya, Bu. Nah, dikasih hadiah. Ayo. Bisa udah semua. Nah, di sini anak-anak ada ide pokok dan ide pendukung. Sekarang ada ide pokok dan ide pendukung. Apakah yang dimaksud berkelompok ya? Apakah yang dimaksud dengan ide pokok? Kita sudah pernah belajar mengenai ide pokok dan ide pendukung. Ada yang masih ingat? Ada. Ya, coba Karel. Ide pokok gagasan utama. Iya, ide pokok apa? Ide pokok gagasan utama. Iya, betul, ide pokok adalah gagasan utama. Ide pendukung gagasan pendukung. Betul? Ide pokok gagasan utama. Ide pendukung? Ide pendukung gagasan pendukung. Iya, pintar sama masih ingat? Iya, kasih tepuk tangan. Di sini nah, Ibu akan mengulas kembali tentang ide pokok dan ide pendukung. Walaupun anak kelas 3 sudah mempelajari, kita ulas kembali pada kelas 4. Yang ide pokok, mari kita ulang sedikit. Apakah yang dimaksud ide pokok adalah hal utama yang ingin kita sampaikan. Karena itu ide pokok juga disebut dengan gagasan utama atau pikiran utama. Ada ide pokok paragraf dan ada ide pokok tulisan. Berarti ide pokoknya ada 2. 1 ide pokok paragraf, yang 1 ide pokok tulisan. Ide pokok suatu paragraf biasanya dapat kita baca di dalam salah satu kalimat di paragraf disebut. Sementara ide pokok suatu teks utuh biasanya tidak tertulis begitu saja. Karena itu, untuk memahami ide pokok teks utuh, kita harus membaca semua paragraf. Yang dimaksud paragraf, tulisan yang masuk ke dalam itu dimaksud dengan paragraf, nah ya. Dengan melihat hubungan ide pokok satu paragraf dengan paragraf lainnya dalam suatu tulisan, kita bisa mengetahui ide pokok tulisan tersebut. Nah, di sini ide pendukung suatu gagasan. Pendukung adalah informasi tambahan yang menjelaskan ide pokok. Karena itu ide pendukung sering pula disebut sebagai ide penjelas. Disebut dengan apa? Sering juga disebut dengan ide penjelas. Ide pokok sering juga disebut dengan ide penjelas. Kerja kelompok, Ibu akan membagikan LKPD. Kelompok 1 mana?
Kelompok Matahari, kelompok Anggrek, kelompok Melati. Paragraf ide pokok dan ide pendukung. Anak-anak tulis di sini nama anak-anak, kelas berapa, nama kelompok ditulis ya. Nah, ditulis kelas berapa, kelas 4, nama kelompoknya berapa orang. Iya, kelompoknya tulis sini nah. Ayo kerja kelompok apa Pak? Sebutin isinya. Nah, cari di pokok dalam paragraf pertama. Dikenal karena menari. Ya, cari dalam paragraf pertama, Indonesia memiliki banyak sekali budaya. Ya. Kedua, cari di pokoknya di desa kedua, desa Cempaga di Bali. Cari di paragraf ketiga, di desa Balikin di Kalimantan Selatan. Desa terakhir di desa Gien, di Aceh dengan talian Sidati. Nah, sekarang anak-anak Gagasan utama atau pikiran. Sudah benar? Ayo coba kelompok 1 sebutkan ide pokok dan ide pendukung. Duduk aja duduk. Ya kuat, berdiri. Berikut ini yang dihimpun 5 desa dengan ciri khas tarian dan para penarinya. Indonesia memiliki banyak sekali budaya, khususnya tarian-tarian itu menjadi ciri khas suatu daerah. Iya, betul. Permainannya nggak cukup. Iya, sudah selesai. Ayo, coba. Pokok desa oleh Sari di Banyuwangi, Jawa Timur yang terkenal dari Sabang. Dia pendukung tarian yang dilakukan setiap tahun ini diyakini untuk menghindari desa dari bahaya. Penarinya biasanya wanita dewasa dan wajahnya ditutupi daun kelapa. Penari memperagakan kegiatan memadam sawah sambil menggendong boneka mengikuti irama musik. Iya, hebat semua. Gila ini? Iya, apa-apa? Melati. Coba sebutkan. Pokok desa Cempaga di Bali dengan tari Bali. Penarinya laki-laki dewasa. Gerakan tari menirukan pemuda gagah berani yang menerjang medan perang. Tari baris dibedakan 2 berdasarkan jumlah penarinya. Tari yang dibawakan seorang penari disebut tari sudet. Iya, pintar. Ayo, kelompok. Ya kuat, bacanya. Ayo berdiri. Desa Balikin di Kalimantan Selatan dan tari baksa kembang. Penari perempuan yang berjumlah dia ganjil gerakan berniuk menggambarkan seorang putri sedangkan bermain. Sini kita akan mari cintai dan pelajari tarian Nusantara. Sekarang bahas ya. Perhatikan poster berikut ini. Di dalam poster terdapat tulisan mari cinta dan pelajari Nusantara. Dan dapat ditulis Indonesia yang ditulis dengan cukup besar. Terdapat juga mulai. Di sini anak-anak ada contoh, coba perhatikan ke depan. Ciri-ciri kelima persuasif antara lain. 1. Bersifat ajakan. 2. Menggunakan tanda seru. 3. Bisa dipakai dalam iklan atau imbuhan. 4. Sering menggunakan kata kerja. Kerjakan seperti ayo, mari, marilah dan sebagainya. Ditulis dengan pilihan kata yang memiliki agar gampang diingat dan dipahami. 2.
ajak untuk suka membaca. 3. Ajak untuk mengikuti latihan menari. 4. Ajak untuk menjaga kesehatan. 5. Seru untuk membangkitkan semangat. Nah, sekarang ibu akan membagikan poster. Dikerjakan untuk menjaga kebersihan. Kelompok 1 mana? Kelompok 2 untuk suka membaca. Nah, kok bisa membaca? Kelompok 3 ajakan untuk mengikuti latihan menari. Kelompok 4 jaga kebersihan. Ayo, kerjakan per kelompok. Kalau sudah, tolong bantu ibu Sultan, Nak. Ayo ke sana, Nak, kita tempel. Ayo. Poster di depan. Ayo kelompok 1 maju. Sana tempelkan. Kalian di atas sini. Itu lem. Tempel sini. Nah. Lem. Kalian pegang lem. Marilah kita menjaga kesehatan diri masing-masing. Karena kita tidak tahu virus tersebut datang, maka itu marilah menjaga kesehatan dengan cara minum vitamin yang cukup, makanan yang bergizi, mencuci tangan sebelum makan, dan memakai masker di luar ruangan. Iya, betul. Tepuk tangan. Kedua ini adalah dengan membaca kita dapat menambahkan pengetahuan kita, sebab membaca adalah jembatan ilmu. Dengan membaca membuat kita semakin pintar. Iya, pintar. Tepuk tangan. Yuk, Citra. Karena Indonesia merupakan negara yang terkenal kaya akan budaya, terutama tarian tradisional. Negara kita mempunyai banyak sekali karya daerah yang terbesar di seluruh provinsi Indonesia. Kelompok 4 jagalah kebersihan adalah buanglah sampah pada tempatnya. Sampah barang sisanya tidak berpakaian lagi dan bisa mencermati lingkungan kita. Selain sampah menumpuk juga bisa menjadi sumber penyakit karena di sanalah bibit-bibit penyakit bersarang. Oleh karena itu, marilah kita membersihkan diri, buanglah sampah pada tempatnya. Ada kelompok anak-anak tadi dari 4 kelompok tentang jagalah kesehatan. Kita harus menjaga kesehatan agar lingkungan kita sehat. Membaca membuat kita pintar. Apa tujuan kita membaca? Supaya sukses. Ya, supaya sukses. Supaya apa lagi? Pintar. Itu adalah tujuan kita membaca. Tujuan adalah budayakan lestari sehat jasmani. Kita harus membudayakan jasmani kita sehat. Karena apa? Kalau jasmani badan kita sehat, maka tubuh kita akan kuat. Kalau tubuh kita kuat, maka kita menerima pembelajaran akan mudah dipahami dan dimengerti. Kedua, jagalah sampah, jagalah kebersihan. Sebelum kita sekolah, kita harus menjaga kebersihan dulu, kebersihan badan, ya, lingkungan. Apa tujuannya jaga kebersihan? Buang sampah pada tempatnya. Kalau anak-anak jajan, sampah jangan sembarangan. Dibuang pada tempatnya. Agar apa? Agar apa? Sampah dibuang pada tempat sampah. Agar bakteri apa? Pintar. Coba kita semua simpan semua peralatannya.